Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asti Amanda Brusur Bakti dengan NPM 21082601170. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya yang berjudul mengenai histologi sistem endokrin untuk memenuhi dari tugas blok basic sistem endokrin. Jadi, sistem endokrin ini terdiri atas sel, jaringan, dan organ yang bersintesis dan mensekresi hormon langsung ke dalam kapiler, darah, dan limfe. Oleh karena itu, kelenjar dan organ endokrin tidak memiliki ductus excretorius. Selain itu, sel-sel kebanyakan jaringan dan organ endokrin tersusun dalam bentuk pita ataupun korda dan kelompok dan dikelilingi oleh anyaman kapiler ataupun red capillary yang luas. Hormon dihasilkan oleh sel endokrin mencakup turunan peptida, protein, steroid, asam amino, dan katekolamin. Karena hormon bekerja di tempat yang jauh dari tempat pelepasannya. Hipofisis ini tetap melekat pada perluasan ventral otak, yaitu hipotalamus. Neuron di hipotalamus mengontrol pelepasan hormon dari adenohipofisis dan juga mensekresi hormon yang disimpan dan dilepaskan di neurohipofisis. Adenohipofisis yang berasal dari epitel memiliki 3 subdivisi, ada pars distalis, tuberalis, dan pars intermedia. Untuk yang pars distalis adalah bagian hipofisis yang paling besar. Yang tuberalis ini mengelilingi tangkai saraf ataupun di trunkus. Yang intermedia adalah lapisan sel yang tipis di antara pars distalis dan neurohipofisis. Neurohipofisis terletak di bagian belakang adenohipofisis, juga terdiri atas 3 bagian. Ada eminentia mediana, infundibulum, dan pars nervosa. Untuk yang eminentia mediana terdapat di basis hipotalamus, tempat keluar tangkainya hipofisis, ataupun infundibulum yang mengandung akson tidak bermelian yang berjalan di neuron hipotalamus. Untuk neurohipofisis yang besar adalah pars nervosa. Bagian ini mengandung akson yang tidak bermyelin, neuron hipotalamus sekretorik, ujung-ujungnya mengandung hormon dan sel penunjang, yaitu hipofisi. Hipofisis ini adalah gambaran hipofisis, yaitu pada potongan segital. Bisa dilihat ada 2 subdivisi utama, ada adenohipofisis dan ada juga neurohipofisis. Bisa terus ada tuberalis yang mengelilingi infundibulum dan terlihat di atas dan di bawah infundibulum dalam potongan sagital. Yang nomor 6 itu menghubungkan hipofisis dan hipotalamus di dasar otak. Yang nomor 5 ada distalis. Terus itu ada juga sel utama di sel kromofag, ada endokrinositus dan lain-lain juga. Ada kromofil yang dibagi lagi menjadi acidofil, ada sel alfa dan basofil, sel beta yang diperlihatkan pada pembesaran yang lebih kuat pada gambar. Ada juga pars intermedia dan pars nervosa yang membentuk lobus posterior hipofisis. Pars nervosa terutama terdiri dari akson tidak bermyelin dan pituitary penunjang, yaitu suatu kapsul jaringan ikat mengelilingi pars distalis dan pars nervosa kelenjar. Yang nomor 9 itu ada pars intermedia, terletak di antara pars distalis yang nomor 5 dan pars nervosa yang nomor 11 dan menjemurkan sisa lumen kantung Rathke. Pars intermedia biasanya mengandung vesikel trisikoloid yang dikelilingi oleh sel pars intermedia. Baik pars distalis maupun pars nervosa dipasuk oleh banyak pembuluh darah dan pilar dan berbagai ukuran. Hipofisis, irisan pars distalis dan pars intermedia dan pars nervosa dengan pembesaran lebih kuat. Banyaknya kapiler sinusoid yang ditunjukkan pada nomor 1 dan berbagai jenis dan sel terlihat di pars distalis. Sel kromofag memiliki sitoplasma homogen yang terpulas pucat dan biasanya lebih kecil daripada kromofil. Terdapat juga sitoplasma kromofil berwarna kemerahan pada acidofil. Dan nomor 3 itu ada juga yang kebiruan pada basofil. Dan nomor 4 itu ada endokrisitus basofil. Pars intermedia mengandung folikel dan folikel kistik terisi koloid. Folikel yang dilapisi oleh basofil sering terdapat di pars intermedia. Pars nervosa ditandai oleh akson tidak bermyelin dan pituitary penunjang dengan inti lonjong. Ada beberapa jenis sel di hipofisis. Berbagai sel itu ada yang digambarkan pada gambar ini. Yang pertama itu ada kromofog yang memperlihatkan sitoplasma yang jernih berwarna jingga muda. Yang terlihat pada gambar sitoplasma yang jernih menunjukkan bahwa sel tidak memiliki granula dan akibatnya batas sel tidak jelas. Untuk yang B itu ada granula sitoplasma acidofil berwarna merah tua dan batas selnya itu jelas. Kapiler sinusoid mengelilingi acidofil. Yang 3 itu ada basofil memperlihatkan bentuk sel yang bervariasi dan granula yang ukurannya berbeda-beda. Lalu ada pars nervosa mempunyai bentuk dan ukuran sel yang bervariasi. Sitoplasma berwarna jingga yang tampak difus dan tidak terlihat jelas. Lalu ada kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ataupun glandula tiroid terletak di bagian leher, bagian depan bawah laring. Kelenjar tunggal yang terdiri dari lobus kiri dan kanan yang besar yang dihubungkan oleh isthmus di tengah. Kelenjar tiroid adalah organ endokrin yang unik karena sel-selnya tersusun menjadi struktur bulat, yaitu folikel atau folikulus. Setiap folikel ini dikelilingi oleh saraf retikular dan suatu anyaman kapiler yang memudahkan hormon tiroid masuk ke dalam aliran darah. Epitel folikel dapat berupa epitel selapis kepe, kuboid ataupun kolumnar rendah, bergantung pada keadaan aktivitas kelenjar tiroid. Folikel adalah unit struktural dan fungsional kelenjar tiroid. Sel-sel yang mengelilingi folikel yaitu sel folikular, juga disebut selula principalis, mensintesis, melepaskan dan menyimpan produk
produknya di luar sitoplasma ataupun ekstraseluler di bagian lumen folikel sebagai substansi gelatinosa yaitu koloid. Koloid ini terdiri atas triglobulin, suatu glikoprotein beriodin yang merupakan bentuk simpanan hormon tiroid yang tidak aktif. Selain sel folikuler, kelenjar tiroid juga mengandung sel parafolikuler yang terpulas pucat yang lebih besar. Sel-sel ini ditemukan di tepi epitel folikel atau di dalam folikel. Jika sel parafolikuler terletak di dalam suatu folikel, sel ini biasanya terpisah dari lumen folikel oleh sel-sel folikel di sekitarnya. Ini salah satu contoh ada kelenjar tiroid pada anjing. Nah, kelenjar tiroid ini ditandai oleh folikel nomor 2, 4, dan 12 dengan berbagai ukuran yang terisi oleh koloid yang ditunjuk pada nomor 2 dan 12. Ada acidofilik. Folikel biasanya dilapisi oleh epitel selapis kuboid yang terdiri dari sel folikuler. Yang folikel ini terpotong tangensial, tidak memperlihatkan lumen. Sel-sel folikuler mensintesis dan mensekresi hormon tiroid pada persediaan histologi rutin. Koloid sering terretrasi dari dinding folikel. Kelenjar tiroid juga mengandung jenis sel lainnya yaitu sel parafolikuler. Sel ini berupa sel tunggal atau berkelompok di tepi folikel. Sel parafolikuler terpulas pucat dan terlihat di tiroid anjing. Sel parafolikuler mensintesis dan mensekresi hormon kalsitonin. Septum jaringan ikat dari kapsul kelenjar tiroid meluas ke bagian dalam kelenjar dan membagi lobulus-lobulus banyak lobulus. Banyak pembuluh darah arterial bisa ditunjukkan nomor 6, venula dan kapiler terlihat di bagian septum di jaringan ikat dan di sekitar folikel. Di antara masing-masing folikel terdapat sedikit jaringan ikat, yaitu ada interfolikuler. Kelenjar ada kelenjar paratiroid. Itu mamalia umumnya memiliki 4 kelenjar paratiroid, yaitu ada kelenjar puntil oval kecil ini terdapat di bagian permukaan posterior kelenjar tiroid, tetapi terpisah dari kelenjar tiroid oleh kapsul ataupun jaringan ikat yang tipis. Terdapat 2 jenis sel di kelenjar paratiroid, yaitu ada principalis dan ada juga dia yang sel oxyphil. Nah, sel oxyphil ini lebih besar ditemukan tunggal atau dalam kelompok kecil dan jumlahnya ini lebih sedikit daripada sel principalis. Pada stadium histologi rutin, sel terpulas sangat asidofilik. Kadang-kadang folikel terisi koloid yang kecil kemudian terlihat di kelenjar paratiroid. Kelenjar tiroid dan paratiroid ini pada anjing. Yang pertama itu ada kelenjar tiroid berhubungan erat dengan kelenjar paratiroid. Suatu kapsul jaringan ikat tipis dengan kapiler dan pembuluh darah memisahkan kedua kelenjar. Trabekula ada juga jaringan ikat dari kapsul meluas ke dalam kelenjar paratiroid dan membawa pembuluh darah yang lebih besar ke bagian dalam kelenjar. Pembuluh darah ini kemudian bercabang menjadi kapiler di sekitar paratiroid. Sel-sel kelenjar paratiroid ini tersusun dalam pita ataupun korda dan kelompok yang saling beranastomosis. Bukan yang berupa folikel dengan koloid dilapisi oleh sel folikuler di kelenjar tiroid. Namun kadang ditemukan folikel kecil dengan material koloid di kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini mengandung 2 jenis sel, yaitu ada sel principalis dan tadi sel principalis ini adalah sel yang paling banyak. Sel ini bulat memiliki sitoplasma yang pucat yang agak asidofilik. Nah, sel oxyphil lebih besar dan tidak sebanyak daripada sel principalis yang menunjukkan sitoplasma asidofilik dengan inti yang lebih gelap dan lebih kecil. Sel oxyphil ditemukan tunggal atau dalam kelompok kecil. Sel oxyphil meningkatkan jumlahnya seiring dari usia. Lalu bisa juga ada kelenjar adrenal ataupun suprarenalis. Nah, kelenjar adrenal ini adalah organ endokrin yang terletak di bagian kutub superior masing-masing ginjal. Setiap kelenjar adrenal dibungkus oleh kapsul jaringan ikat padat tidak teratur dan melekat di bagian jaringan adiposa di sekitar ginjal. Kelenjar adrenal ataupun suprarenalis ini terdiri atas korteks yang ditunjuk nomor 1 di sebelah luar dan medula nomor 5 di sebelah dalam, dikelilingi oleh kapsul di nomor 6 jaringan ikat tebal yang mengandung cabang pembuluh darah, vena, saraf ataupun kebanyakan tanpa mielin dan pembuluh limfe adrenal. Septum jaringan ikat dengan pembuluh darah bisa nomor 2 berjalan dari kapsul ke dalam korteks. Septum jaringan ikat lainnya membawa pembuluh darah ke medula. Kapiler, sinusoid, berfenestra dan pembuluh darah besar ditemukan di seluruh korteks dan medula. Korteks adrenal dibagi lagi menjadi 3 zona konsentrik terdapat di bagian bawah kapsul jaringan ikat. Ada zona glomerulosa. Sel di zona glomerulosa tersusun menjadi kompleks yang berbentuk lonjong dan dikelilingi oleh banyak kapiler sinusoid. Sitoplasma sel ini berwarna merah muda dan mengandung beberapa butiran lemak. Lapisan sel di tengah dan paling lebar adalah zona fasciculata. Zona fasciculata ini tersusun dalam kolom vertikal atau lempengan radial. Banyaknya butiran lemak di dalam sitoplasma menyebabkan sel zona fasciculata ini terlihat lebih terang ataupun bervakuol pada sediaan histologi normal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.